Komisi 11 DPR RI berharap insentif pajak yang diberikan pemerintah terrealisasi dengan tepat, baik oleh pemerintah daerah maupun wajib pajak. Menanggapi belum optimalnya program digitalisasi SPBU dan masih jauh dari target, anggota Komisi 7 DPR RI mengimbau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas mengawal percepatan realisasi digitalisasi SPBU. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi tingkat literasi dan minat baca di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Inovasi harus terus dilakukan agar minat baca masyarakat terus berkembang. Dinamika, aktivitas dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kami akan hadirkan ke hadapan Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan seperti juga sebagai informasi sekali lagi bahwa anggota DPR ini masih memasuki masa reses ini untuk melakukan sosialisasi, menyerap aspirasi dari para konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Dan di edisi kali ini kami akan membahas terkait dengan topik utama waspada kebakaran hutan. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kita masuk di berita pertama ini terkait dengan bagaimana Komisi 7 DPR RI gelar fokus group discussion dengan pakar Universitas Diponegoro terkait dengan rancangan Undang-Undang EBT. Ini Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Semarang, Jawa Tengah dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dengan para ahli Universitas Diponegoro Semarang. Kita saksikan informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Semarang, Jawa Tengah dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dengan para ahli Universitas Diponegoro Semarang. Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam menyampaikan, Indonesia mempunyai energi panas bumi yang cukup banyak dibandingkan energi fosil yang merusak lingkungan. Ridwan Hisyam berharap, dengan adanya undang-undang ini, maka ada kepastian hukum dari pemerintah maupun investor untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan. Kalau cuma namanya energi baru terbarukan, nanti seakan-akan kita cuma menampilkan energinya tapi tidak diolah. Karena ini kan kita termasuk yang tertinggal di dunia kita ini. Padahal potensi kita adalah sangat besar. Seperti contohnya panas bumi. Kita itu, cadangan kita itu nomor 1 di dunia panas bumi, Indonesia ini. Tapi belum kesentuh. Padahal itu adalah yang sangat besar. Meskipun memang agak mahal ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Saadiah Uluputi mengatakan sumber energi di Indonesia cukup banyak, mulai dari energi matahari, angin, dan laut. Namun potensi ini memiliki kendala yang harus dibenahi. Salah satu kendalanya adalah SDM dalam pengelolaan energi ini. Kata pengelolaan ini kan tidak bisa dipisahkan dari bagaimana SDM itu sendiri. Gitu. Nah SDM kita untuk mengelola sumber daya, untuk mengelola potensi dan sumber daya energi kita ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah olehnya itu memang ini bagian dari tanggung jawab bersama. Dari Semarang, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam ini menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai energi panas bumi yang cukup banyak dibandingkan dengan energi fosil yang merusak lingkungan. Ridwan Hisyam juga berharap dengan adanya undang-undang ini maka ada kepastian hukum bagi pemerintah maupun juga investor untuk mengembangkan sumber energi baru dan juga terbarukan. Kita harapkan sekali lagi ini di tengah bagaimana mungkin global warming dan juga perubahan cuaca yang begitu ekstrim, kita harapkan nantinya energi baru dan juga terbarukan yang terus sama-sama DPR RI kembangkan nanti bersama dengan pemerintah pusat maupun juga dengan sejumlah negara lainnya ini bisa nantinya menghasilkan salah satu energi baru terbarukan ya pastinya ini nanti akan lebih ramah lingkungan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ini kecepatan dan juga ketepatan aliran dana PEN jadi sorotan. Komisi 6 DPR RI menyoroti efektivitas aliran dana pemulihan ekonomi nasional yang telah digelontorkan pemerintah. Ini sebesar hampir 700 triliun rupiah ke seluruh sektor ekonomi. Kita simak terlebih dahulu liputannya yang berikut ini. Pemerintah kembali menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional 2021 menjadi 699,43 triliun rupiah
atau naik 0,6% dibandingkan pagu tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI belum lama ini mengatakan, evaluasi terhadap program pemulihan ekonomi nasional akan terus dilakukan, terlebih lagi perihal dampaknya terhadap sektor ekonomi mikro, juga soal kecepatan dan ketepatan pendistribusian dana PEN. Program PEN itu sudah on the track, ya. Tinggal efektivitasnya ke depan ataupun proses percepatan eksekusinya dan ketepatannya ya, kepada sasaran itu yang penting ke depan diperbaiki. Dan tentu evaluasi harus tetap dilakukan ya, karena apapun sebuah kebijakan harus ada evaluasi. Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan mendesak pemerintah membuat data analisa guna mengukur efektivitas aliran dana PEN ke semua sektor ekonomi. Menurutnya, efektivitas dana PEN tahun 2021 harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Analisa data efektivitas terkait dengan penerima itu yang tidak ada. Nah, ini yang harus dicermati oleh pemerintah. Kenapa? Kalau tidak, dana PEN 2021 akan mengalami hal yang sama, tidak terlalu efektif membuat pertumbuhan ekonomi kita. Ayo sama-sama kita benahi ini supaya efektivitas dana PEN ini bisa lebih baik. Panji dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Ini pemerintah kembali menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 menjadi Rp699,43 triliun atau naik 0,6% dibandingkan dengan pagu anggaran di tahun sebelumnya di 2020 ini sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran ini naik 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp579,8 triliun. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin ini ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI belum lama ini mengatakan bahwa evaluasi terhadap program pemulihan ekonomi nasional akan terus dilakukan. Terlebih lagi perihal dampaknya terhadap sektor ekonomi mikro, juga soal kecepatan dan juga ketepatan pendistribusian dana dari PEN. Dan kita harapkan sekali lagi dengan kenaikan anggaran 0,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini menjadi Rp699,43 triliun. Pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini nanti akan terasa dampaknya di seluruh sektor ekonomi. Kita harapkan sekali lagi nanti bisa bermanfaat bagi roda-roda perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk di tengah pandemi COVID-19. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini DPR mendorong percepatan pembangunan asrama haji Tangerang. Komisi 8 DPR RI mendesak Wali Kota Tangerang untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar pembangunan embarkasi haji atau asrama haji di Kota Tangerang rampung pada tahun 2023 mendatang. Kita simak liputan selengkapnya yang berikut ini. Tim Komisi 8 DPR RI bersama Wali Kota Tangerang, Kementerian Agama, dan DPRD Kota Tangerang meninjau rencana pembangunan embarkasi atau asrama haji di Provinsi Banten. Asrama haji Tangerang ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji yang berdomisili di Provinsi Banten. Pimpinan rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina menegaskan, Komisi 8 DPR RI mendukung penuh pembangunan asrama haji di Kota Tangerang agar pada tahun 2023 dapat dioperasikan sesuai fungsinya. Kita akan mendukung dan mendorong agar sesegera mungkin embarkasi haji atau asrama haji di Provinsi Banten bisa diwujudkan. Sehingga pada tahun 2023 bisa dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Dan kita akan mendorong juga kepada Pak Wali Kota untuk sesegera mungkin menyampaikan surat kepada kementerian terkait apabila akan menggunakan aset milik dari AP2, khususnya yang ada di sekitar bandara. Wali Kota Tangerang Arif S. Wismansyah mengatakan kuota haji di wilayah Tangerang mencapai 61.000 dan jumlah jamaah umroh sekitar 600.000 orang. Untuk itu kedepannya asrama haji ini harus bisa memberikan pelayanan yang baik bukan hanya untuk calon jamaah haji tapi juga umroh. Jadi memang semangatnya kita mendorong bukan cuma asrama haji tapi asrama haji dan umroh. Begitu di Kota Tangerang. Lahan itu ada 3 opsinya ya. Yang satu itu adalah pinggir jalan tol di wilayah Moderland. Yang kedua itu adalah lahan AP2 yang ada di Jalan Garuda. Terus yang ketiga adalah Alam Sutra.
Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, tim Komisi 8 DPR RI bersama dengan Wali Kota Tangerang, Kementerian Agama, dan juga DPD Kota Tangerang ini meninjau rencana pembangunan terkait dengan embarkasi atau asrama haji di Provinsi Banten. Asrama haji Tangerang ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023 mendatang untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji yang berdomisili di Provinsi Banten. Ditemui saat rapat dengan Wali Kota dan juga stakeholder terkait pimpinan rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina ini menegaskan bahwa Komisi 8 DPR RI mendukung penuh pembangunan asrama haji di Kota Tangerang agar pada tahun 2023 dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya. Kita harapkan sekali lagi ini juga pastinya harapan bagi sejumlah calon jamaah haji yang berada di embarkasi Tangerang di Provinsi Banten juga berharap bahwa nantinya asrama haji ini bisa segera dibangun dan juga diselesaikan di tahun 2023 agar nantinya para calon jemaah haji asal Provinsi Banten tidak perlu untuk menumpang di asrama haji di kota ataupun juga provinsi lain seperti misalnya di DKI Jakarta. Dan bisa tadi sudah kami hadirkan informasi ke hadapan Anda 3 berita pilihan dari tim redaksi TVR Parlemen terkait dengan bagaimana program EBT dan juga terkait dengan bagaimana program PEN dan terakhir terkait dengan pembangunan asrama haji di Provinsi Banten. Kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi, kita akan masuk dalam headline surat kabar. Di tengah saya sudah hadir headline surat kabar dari Harian Kompas. Ini bisa disaksikan di headline-nya terkait dengan bagaimana suasana vaksinasi COVID-19 bagi para pekerja media di Hall A Basket Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Kamis lalu. Dan juga ini terkait dengan bagaimana literasi digital untuk hadang hoax. Ini juga beberapa terkait dengan bagaimana pengawasan perairan Maluku Papua diperketat terkait dengan 2 oknum polisi yang juga menyelundupkan senjata api ke para pemberontak di kawasan Papua. Kita selengkapnya dalam masuk di headline surat kabar. Ya, ini di headline surat kabar yang terbit pada hari Jumat ini, literasi digital untuk hadang hoax, penyebaran berita hoax, dan juga perundungan cyber yang dinilai tinggi menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat keadaban rendah di dunia maya. Literasi perlu terus dilakukan secara intensif. Rendahnya tingkat keadaban masyarakat Indonesia di dunia maya terekam dalam riset tahunan Microsoft mengenai interaksi pengguna internet yang berjudul Digital Civility Index atau DCL Research yang dipublikasikan pada Februari 2021. Dan dalam riset edisi ke-5 ini dilakukan di 32 negara dengan 16.000 responden pada bulan April hingga Mei 2020. Sebanyak 503 responden diantaranya berasal dari Indonesia. Salah satu temuan di Indonesia ialah adanya kemerosotan keadaban dalam bersosialisasi di dunia maya oleh warganet dewasa dengan rentan 18 hingga 47 tahun. Dan ini juga menjadi salah satu tema di sejumlah headline media online terkait dengan bagaimana Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan netizen yang cukup ataupun juga sangat
kasar ataupun juga sering kali mengucapkan ujaran-ujaran kebencian di sosial media. Ini juga sudah disampaikan dalam Digital Civility Index 2020. Ini menempatkan Indonesia berada di urutan keempat setelah Afrika Selatan, terus juga ada Meksiko, dan habis itu Indonesia. Dan kita beralih ke informasi di headline surat kabar Kompas selanjutnya nih, vaksinasi bagi pekerja media mulai digelar. Setelah tenaga kesehatan, aparat keamanan, guru, dan juga dosen, kini giliran jurnalis mulai divaksinasi COVID-19 pada hari Kamis kemarin. Presiden mengharapkan pemberian vaksin COVID-19 bisa melindungi para pekerja media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Vaksinasi pekerja media dimulai dengan pemberian vaksin kepada lebih dari 1.000 jurnalis di Hall A Basket Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kegiatan ini juga didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan juga Informasi Johnny J. Plate, dan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. Presiden memantau langsung proses vaksinasi. Para pekerja media mendapatkan prioritas sebagai penerima vaksin karena jenis pekerjaannya itu termasuk beresiko tertular COVID-19. Selain meliput di lapangan, pekerja media juga berhubungan dengan banyak narasumber. Ini terkait dengan bagaimana vaksinasi tahap kedua terus dilakukan terkait dengan lansia. Tentu kalau misalnya juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pertama kali dilakukan vaksinasi dan juga dilanjutkan dengan para tenaga kesehatan. Kali ini tenaga jurnalistik ataupun juga media, ada 1.000 jurnalis yang melakukan vaksinasi tahap pertama di Hall A Basket Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan bisa tadi sudah kami hadirkan headline surat kabar yang terbit pada hari Jumat ini. Anda bisa membaca secara lebih lengkap di harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari ini. Kami nanti akan kembali dengan topik utama, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya Suki Abdul. Kita sudah masuk dalam segmen terkait dengan waspada kebakaran hutan. Kalau misalnya ini membahas terkait dengan kebakaran hutan, ini adalah fenomena yang kerap kali terjadi setiap tahunnya di beberapa wilayah yang memang memiliki potensi adanya kebakaran hutan. Seperti di wilayah Medan, Kalimantan Tengah, dan juga Jambi, ini juga beberapa daerah lainnya. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Waspada kebakaran hutan. Sejumlah titik panas yang menyebabkan kebakaran lahan mulai terdeteksi di wilayah Pulau Sumatera. Di antaranya di Provinsi Sumatera Barat dan Riau sejak akhir pekan kemarin. Sehingga pemerintah harus secepatnya melakukan pemadaman di titik-titik yang terjadi karhutlah guna menghindari wilayah yang terdampak kebakaran semakin meluas. Selain itu, pemerintah harus melakukan modifikasi cuaca dengan menciptakan hujan buatan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC guna mempercepat proses pemadaman lahan. DPR mendorong pemerintah bersama Pemda dan BPBD untuk lebih meningkatkan dan mengintensifkan pengendalian dan pencegahan karhutla dengan meningkatkan patroli untuk mengawasi adanya titik api. Sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat, menggerakkan posko-posko pengendalian karhutla,
mengkoordinir potensi daerah, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, pemerintah harus melakukan kajian dan merancang upaya-upaya guna meminimalisasi atau mencegah terjadinya karhutla di masa mendatang, dan berfokus kepada pemulihan fungsi hutan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang dengan sengaja merusak fungsi hutan. DPR mengimbau kepada masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran asap yang meluas dan tidak melakukan tindakan yang memperburuk bencana karhutla, yakni membuka lahan dengan cara membakar, mengingat cuaca saat ini di sebagian wilayah Pulau Sumatera rentan kebakaran bila terpicu percikan api. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi, kita bahas tajuk utama ini terkait dengan bagaimana waspada kebakaran hutan. Kalau misalnya ini kini ada titik panas yang berpotensi bisa menyebabkan kebakaran lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu pantauan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG wilayah 1 Medan mendeteksi ada 38 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. Pada Selasa, 10 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan tinggi sehingga perlu diwaspadai sebagai titik kebakaran. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan karena berdasarkan data Dinas Kehutanan Sumatera Utara hingga 22 Februari 2021 yang lalu telah terjadi 6 kebakaran hutan dan juga lahan di Sumatera Utara dengan total luas sekitar 11 hektar. Sementara itu dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan mendapatkan mendata terkait dengan 38 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. 38 titik panas tersebar di 11 kabupaten kota di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Mandailing, Natal, Karo, Dairi, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan dan juga Kota Sibolga. Dan potensi kebakaran hutan itu mulai terdeteksi di wilayah Pulau Sumatera, di antaranya di Provinsi Sumatera Barat dan juga Riau. Sementara itu sejak akhir pekan kemarin sehingga pemerintah harus secepatnya melakukan pemadaman di titik-titik yang terjadi kebakaran hutan dan juga lahan untuk menghindari wilayah yang terdampak kebakaran semakin meluas. Selain itu, pemerintah harus melakukan modifikasi cuaca dengan menciptakan hujan buatan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC guna mempercepat proses pemadaman lahan. Dan sementara itu, DPR mendorong pemerintah bersama dengan pemerintah daerah dan juga BPBD untuk lebih meningkatkan dan juga mengintensifkan pengendalian dan juga pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan dengan meningkatkan patroli untuk mengawasi adanya titik api. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan kepada masyarakat ini menggerakkan posko-posko pengendalian kebakaran hutan dan juga lahan, mengkoordinir potensi daerah serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Sementara itu BMKG bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, ini Mandala Agni dan juga Masyarakat Peduli Api memberikan informasi terkait dengan dampak kebakaran lahan dan juga hutan. Informasi tersebut dapat dibagi melalui akun resmi BMKG, yaitu di Twitternya di @info_bmkg, dan juga informasi tersebut dapat dirangkum berdasarkan rangkaian aksi pemadaman. Dan pemirsa, kebakaran hutan dan juga lahan ini berdampak pada rusaknya ekosistem dan juga menyebabkan musnahnya flora dan juga fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan ini juga ternyata dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan juga emisi gas karbon dioksida dan juga gas lainnya di udara ini juga akan berdampak pada pemanasan global dan juga perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan.
Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir, dan selain itu kebakaran hutan juga ini akan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan juga bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Itu adalah beberapa banyak hal terkait dengan bagaimana dampak dari kebakaran hutan. Pastinya kita harapkan sekali lagi tadi DPR bersama dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait untuk terus melakukan sosialisasi maupun juga patroli untuk bisa mengurangi dampak ataupun juga dari terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Kami masih akan membahas terkait dengan bagaimana waspada kebakaran hutan dan juga lahan. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Masih bersama dengan saya dalam Suara Parlemen Pagi. Kalau misalnya ini membahas terkait dengan bagaimana kebakaran hutan dan juga lahan. Ini kalau misalnya melihat dari sejumlah berita, ini ada juga kebakaran hutan dan juga lahan di Pontianak ini mencapai 1 hektar. Ini kalau misalnya ada pendapat dari anggota Komisi 4 DPR RI, Effendi Sianipar, ini meminta pemerintah pusat dan juga daerah agar mewaspadai datangnya musim kemarau. Di mana kata politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut musim kemarau biasanya terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait dengan hal tersebut. Dikatakan Effendi Sianipar, musim kemarau biasanya terjadi kebakaran hutan baik yang disengaja maupun tidak. Hal itu tentu membawa dampak buruk bagi negara kita, sehingga harus ada antisipasi terkait dengan hal tersebut. Dan ia mengingatkan aparat pemerintah dan juga TNI maupun Polri di daerah untuk terus serius dalam menangani dan mengendalikan kebakaran hutan dan juga lahan. Ia juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 lalu telah mengeluarkan ancaman pencopotan jabatan bagi Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres jika di daerahnya masih terjadi kebakaran hutan lantas membesar dan tidak tertangani dengan baik. Dan sementara itu aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan. Pembakar hutan harus dihukum sesuai dengan undang-undang agar mendapatkan efek jera. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran terkait dengan agar tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Meskipun saat ini sejumlah wilayah tengah menghadapi bencana banjir dan juga tanah longsor, Presiden juga berharap agar jajarannya menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan juga detail terkait dengan 2 bencana tersebut. Karena berdasarkan laporan dari BMKG, tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia ini diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah hingga tinggi hingga nanti di bulan April 2021. La Nina juga masih akan bertahan hingga semester 1 ini. Bulan Mei diperkirakan akan menjadi masa ataupun juga fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Dan kita harapkan sekali lagi bahwa apapun atau juga instruksi yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa ataupun juga nantinya bisa mencopot jabatan sejumlah para petugas ataupun juga ini terkait dengan bagaimana apabila di daerahnya masih terjadi kebakaran hutan dan juga tidak ditangani dengan baik, akan langsung dilakukan pencopotan. Dan juga kita harapkan sekali lagi aparat penegak hukum untuk bisa memberikan sanksi-sanksi yang tegas kepada para pembakar lahan dan juga hutan agar ada ataupun juga masyarakat ini bisa jera ataupun juga tidak akan melakukan terkait dengan bagaimana pembakaran lahan dan juga hutan. Dan pemirsa, kita akan masuk dalam update COVID-19 di hari ini. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 25 Februari 2021.
Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda ini terkait dengan bagaimana angka positif mencapai bertambah 8.493 orang menjadi 1.314.634, sedangkan angka sembuh ini bertambah 8.686 menjadi 1.121.411 orang. Dan sementara itu angka meninggal dunia mencapai 35.518 jiwa atau bertambah 264 orang. Data tersebut sekali lagi berdasarkan informasi dari website dari Kementerian Kesehatan per tanggal 25 Februari 2021. Dan pemirsa, demikianlah suara parlemen pagi edisi hari ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas sekali lagi mengingatkan kepada Anda untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker, dan juga pastikan Anda selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan Anda selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing, dan juga jauhi kerumunan, dan juga pastikan Anda untuk mengurangi mobilitas. Saya Subki Abdul pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.